Bab 475. Memberimu kesempatan. Sebagai komisaris Jingan Entertainment, tidak mudah baginya untuk mencapai posisinya saat ini. Bagaimana mungkin wanita seperti ini adalah tokoh sederhana? Alasan mengapa ia berani mengancam Charles Ma sebelumnya karena tidak tahu kemampuan Charles Ma. Sekarang ia sudah tahu, bagaimana mungkin ia tidak takut? Pejabat yang sebenarnya adalah master yang berdiri di puncak seni bela diri. Charles Ma masih sangat muda dan memiliki kemampuan kekuatan dalam. Lalu, apa identitas Jerry Yang? Seorang pemuda yang dilindungi oleh master kekuatan dalam, sepertinya semua adalah penguasa 8 keluarga besar kota Yan dan baru memiliki posisi ini, kan? Terlalu berisik. Pada saat ini, Jerry Yang tiba-tiba bicara. Hanya satu kalimat, Charles Ma pun mengerti apa maksud Jerry Yang. Kakinya sedikit bergerak, kemudian tubuhnya berubah menjadi bayangan, dan bergegas menuju ke arah Leo Song yang terus berteriak histeris. "Kamu bisa diam sekarang," Charles Ma berujar. Meskipun ia sedang tertawa, namun di mata semua orang justru ada perasaan yang menyeramkan. Bang! Charles Ma menendang tubuh Leo Song. Leo Song seperti sepak bola, dengan tubuh kekar setinggi 1,85 meter dan langsung terbang ke atas udara. Saat ia mendarat ke bawah lantai, jeritan sudah benar-benar menghilang. Di dalam aula pesta ulang tahun yang besar ini, semua orang terdiam, dan menatap ketakutan ke arah Charles Ma. "Baru saja kamu mengatakan ingin melumpuhkan tangan dan kakiku, bahkan ingin mencungkil mataku." Charles Ma tiba-tiba berjalan menuju ke arah Genetsu yang tengah gemetar tanpa henti, selangkah demi selangkah. Suaranya seperti pedang tajam, menusuk tubuh Genetsu dengan ganas. Genetsu hanya merasa lemas di sekujur tubuhnya, hanya bisa melihat Charles Ma terus mendekatinya, dan dirinya justru tidak bisa bergerak. Aku hanya bercanda, benar-benar tidak." Tidak menunggu Genetsu usai berujar, Charles Ma lanjut bertanya, "Kamu masih mengatakan ingin aku mati?" "Tidak, aku tidak bermaksud seperti itu, aku hanya asal bicara, bagaimana aku berani menginginkan nyawamu." Genetsu hampir menangis ketakutan, dan berulang kali menyangkal Charles Ma. Deng deng deng. Di dalam aula pesta ulang tahun yang besar ini sangat sunyi, hanya suara sepatu kulit Charles Ma yang menginjak lantai dengan nyaring. Setiap langkah Charles Ma seperti sedang menginjak hati Genetsu dengan keras, membuatnya merasa jantung ia akan melompat keluar dari mulutnya. "Aku hanya seorang wanita tua dan jelek. Bagaimana berani menginginkan nyawamu? Sebelumnya aku hanya asal bicara, kata-kata yang kulontar seperti kentut berlalu, Anda jangan menganggapnya serius." Genetsu terlihat ketakutan dan terus memohon. Saat ini, hanya menyelamatkan nyawa baru sebagai hal terpenting. Leo Song adalah pembelajaran, satu lengannya patah menjadi beberapa bagian, ditendang terbang oleh Charles Ma, dan tidak tahu bagaimana kabarnya sekarang. Ia sangat takut Charles Ma juga menendangnya seperti itu. Sekalipun Leo Song sebagai master kekuatan luar juga begitu tragis. Ia hanya wanita lemah tak berdaya, bagaimana mungkin bisa menahan tendangan Charles Ma? "Aku awalnya tidak ingin melakukan apapun pada wanita, tapi wanita sialan sepertimu justru membuatku terpaksa melakukan sesuatu." Saat berujar, Charles Ma sudah datang ke depan Genetsu, mencengkeram leher Genetsu, dan berujar dengan mimik wajahnya yang sangat dingin, "Sejak kamu menghina Kak Chen, kamu sudah adalah orang mati." Baru pada saat ini Genetsu menyadari Charles Ma benar-benar akan membunuh dirinya. Dan semua ini hanya karena dirinya ingin mendapatkan Jerry Yang, dan dianggap oleh Charles Ma sebagai penghinaan terhadap pria itu. Matanya penuh rasa takut dan tatapan memohon, bercampur dengan penyesalan yang kuat. Jika waktu bisa kembali, ia tidak akan pernah memprovokasi pria itu. "Berhenti!" Pada saat ini, teriakan amarah seseorang bergema di seluruh ruang acara. Sosok Parubaya jalan kemari di bawah perlindungan beberapa master seni bela diri, tatapan penuh amarah menatap ke arah Charles Ma. "Keluarga Ye, Jackson Ye, dengar-dengar akan segera menjabat posisi kepala keluarga.
Jackson Ye terlihat jelas tidak senang, dua anak muda ini mungkin akan menderita. Melihat kemunculan Jackson Ye, banyak orang langsung mengenali identitasnya. Charles Ma mengerutkan kening, menatap Jerry yang seolah bertanya. Meskipun ia adalah orang yang sembrono, justru tidak akan asal bertindak. Jika Jerry yang benar-benar berniat membuat keributan besar, ia tidak keberatan menjadi orang pertama yang maju. Bocah, Nona Su adalah tamu terhormat yang diundang oleh keluarga Ye, segera lepaskan ia. Jackson Ye berujar dengan marah. Sejak ia muncul, ia terus menatap ke arah Charles Ma, seolah-olah tidak tahu hubungan antara Charles Ma dan Jerry Yang. Tamu terhormat dari keluarga Ye. Charles Ma terkekeh, jika ia adalah tamu terhormat, lalu Kak Chen apa? Siapa Kak Chen? Jackson Ye mengerutkan kening dan bertanya. Fernando Ye berada tepat di sebelah Jackson Ye, namun ia justru tidak bermaksud untuk menjelaskan, senyuman mengejek justru mengembang di wajah. Fernando Ye, bukankah seharusnya kamu menjelaskan masalah ini? Charles Ma mengabaikan Jackson Ye, justru menatap ke arah Fernando Ye yang berada di samping Jackson Ye dan bertanya. Jackson Ye sepertinya benar-benar tidak tahu Jerry yang juga merupakan tamu terhormat yang diundang ke sini. Ia mengerutkan kening menatap Fernando Ye dan bertanya, sebenarnya apa yang terjadi? Fernando Ye tersenyum tipis, paman kedua, aku bahkan tidak tahu siapa orang ini, apalagi Kak Chen yang ia bicarakan. Saat Fernando Ye melontarkan kata-kata ini, mimik wajah Charles Ma langsung berubah membeku. Ketika mereka dipersulitkan di depan pintu rumah Ye, Charles Ma sudah merasa ada yang tidak beres. Namun ia tidak menyangka ternyata saat ini Fernando Ye mengatakan di depan umum tidak mengenal dirinya, juga tidak tahu siapa Jerry Yang. Serbuan kemarahan meletus dari tubuh Charles Ma. Kak Chen. Tatapan bertanya Charles Ma tiba-tiba menatap ke arah Jerry Yang. Hanya melihat Jerry yang sedikit menganggukkan kepalanya, kemudian berujar, bunuh. Kaca. Usai Jerry yang berujar, 5 jari Charles Ma yang terus mencengkeram leher Genetsu tiba-tiba menguat. Diiringi suara patah tulang, Genetsu memiringkan kepalanya, dan matanya membelalak. Ia mati dengan tidak tenang, matanya penuh rasa takut yang sangat kuat. Hong! Charles Ma melambaikan tangannya, tubuh Genetsu langsung terbang ke bawah kaki Jackson Ye. Detik ini, ruang acara terlarut ke dalam keheningan yang aneh. Semua orang mematung menatap ke arah tubuh Genetsu. Seorang wanita yang masih hidup sebelumnya, langsung dibunuh di depan umum begitu saja. Bagaimana ia berani? Hari ini adalah pesta ulang tahun ke-80 kepala keluarga Ye. Di hari yang begitu penting, masih ada orang yang berani membuat onar, jangan-jangan mereka tidak takut mati. Di dalam aula pesta ulang tahun yang besar ini, suasana sangat sunyi sehingga terasa menyeramkan. Bahkan Jackson Ye merasa seperti sedang bermimpi. Kecuali Fernando Ye yang berada di samping Jackson Ye, api semangat membara di kedalaman matanya. Berani-beraninya kamu membunuh orang di pesta ulang tahun ayahku yang ke-80. Beberapa saat kemudian, Jackson Ye baru tersadar dari lamunan dan berujar dengan ekspresi tidak percaya. Terlihat jelas, ia benar-benar tidak mengenal Jerry Yang. Jerry Yang tentu melihat ini, dan memiliki beberapa keraguan di dalam hatinya. Namun ketika ia menangkap kegembiraan yang memancar sekilas di kedalaman mata Fernando Ye, ia langsung tersadar. Orang-orang mengatakan keluarga kaya berhati dingin, tidak semudah yang dibicarakan saja. Jackson Ye adalah orang yang akan segera menjabat posisi kepala keluarga Ye, dan Fernando Ye adalah generasi ketiga dari keluarga Ye, merupakan generasi terbaik. Mendengar dari rumor, ia akan menjadi kepala keluarga Ye di masa depan. Dan Jackson Ye hanyalah paman kedua Fernando Ye. Jika Jackson Ye menjadi kepala keluarga, tidak peduli seberapa baik Fernando Ye, ia mungkin tidak ditakdirkan untuk menjadi kepala keluarga di masa depan, kan? Fernando Ye, ia ingin menggunakan tangan orang lain untuk membunuh orang. Meminjam pisau Jerry yang untuk membunuh Jackson Ye. Hanya saja, mengapa Fernando Ye berpikir Jerry yang bisa membunuh Jackson Ye?
Sekalipun ia bisa yakin Jerry yang bisa membunuh Jackson Ye, bagaimana ia bisa menjamin Jerry yang tidak akan membunuhnya? Fernando Ye, apakah kamu berencana untuk terus berpura-pura? Jerry yang tiba-tiba melihat ke arah Fernando Ye dan berujar dengan tenang. Fernando Ye pura-pura kebingungan dan berujar, siapa kamu? Apakah aku mengenalmu? Benar saja, ia ingin pura-pura tidak mengenalnya. Jerry yang tahu hal itu di dalam hatinya. Jika seperti itu, tidak perlu bicara lebih lanjut. Karena kamu ingin pura-pura bodoh, lupakan saja. Hanya saja aku harap kamu bisa siap menanggung amarahku. Jerry yang menunjukkan senyuman seperti musim semi, tanpa sedikit pun rasa takut di wajahnya, seolah-olah ia tidak merasakan situasinya saat ini. Tanpa sadar sekujur tubuh Fernando Ye gemetar, merasa seperti ditatap oleh binatang buas. Namun mengingat tujuan sendiri, tatapan ia berubah menjadi sangat tajam lagi. Jackson Ye, kamu adalah orang cerdas. Jika kamu ingin tahu apakah aku dan Fernando Ye saling mengenal atau tidak, sepertinya sangat mudah. Aku memutuskan untuk memberimu satu kesempatan, mencari tahu terlebih dahulu, kemudian baru memutuskan apa yang harus dilakukan. Jikalau tidak ada obat penyesalan di dunia ini. Jerry yang berujar sambil tersenyum. Charles Ma yang baru saja mematahkan leher Genetsu berdiri di belakang Jerry yang, sekalipun Jackson Ye juga merasakan tekanan yang kuat. Bersambung.